Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Aam Rahmat Mulyana, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Tenaga Kerja, serta rekan-rekan semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 Analisis Jabatan Tenaga Kerja, dan di sini saya Resti Nadila dengan NIM 235091190 serta rekan-rekan kelompok saya, Stefani Sela Fadila Putri dengan NIM 235091176, Francisca Saverina Manulang dengan NIM 235091173, Risma Lisnasari dengan NIM 235091177, dan Zalfa Junior Maulana dengan NIM 235091184. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil analisis jabatan Head Start pada gerai ST Indonesia, Haus, dan Mixu di cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pertama, mengenai apa itu analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu proses atau prosedur yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mengungkap dan mengumpulkan informasi mengenai suatu jabatan atau pekerjaan. Informasi tersebut mencakup tugas, tanggung jawab, wewenang, serta kualifikasi yang dibutuhkan, seperti pengalaman, keahlian, kemampuan, dan pendidikan. Menurut Tanggala, pengumpulan informasi jabatan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, observasi, yaitu untuk jenis pekerjaan non-manajerial atau yang tidak memiliki jabatan. Yang kedua, wewenang individu maupun kelompok. Yang ketiga, technical conference, yaitu sejumlah ahli diseleksi berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya. Kemudian bekerja sama untuk menganalisis suatu jabatan tertentu. Yang keempat, visioner. Yang kelima, catatan harian. Yang keenam, critical incident. Dan yang terakhir, informasi tentang desain peralatan atau perlengkapan. Dengan dilakukannya analisis jabatan, dapat memberikan manfaat baik untuk individu maupun organisasi. Bagi individu, analisis jabatan dapat mempengaruhi dan menentukan standar kehidupan dalam status sosial. Sedangkan bagi organisasi, analisis jabatan digunakan sebagai pelaksana ekstensi dalam mencapai tujuan. Selain itu, produk dan pelayanan yang berkualitas dapat diperoleh dari adanya pekerjaan yang dilakukan secara produktif. Selanjutnya, metode analisis jabatan yang digunakan. Analisis jabatan Head Start pada gerai ST Indonesia, Haus, dan Mixu cabang Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung pemegang jabatan Head Start ketiga gerai tersebut. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini menyesuaikan dengan jadwal dan kesediaan para Head Start ketiga gerai tersebut. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara Head Start ST Indonesia. Pada hari Jumat, 25 April 2025, pukul 13.00 WIB di Gerai ST Indonesia Cabang Unjani Cimahi. Narasumbernya, Chandra Yuliana, Jabatan Head Start, Unit Kerja Operasional Bagian Pengelola Toko. Yang kedua, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara Head Start House. Pada Sabtu 26 April 2025, pukul 14.00 WIB, di Gerai Haus Cabang Unjani Cimahi. Narasumbernya Deta Sahara Angelo Matan, jabatannya Head Start, Unit Kerja Operasional Bagian Pengelola Toko. Dan yang terakhir, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara Head Start Mixu. Pada Rabu 30 April 2025 pukul 14.00 WIB di Gerai Mixu Cabang Unjani Cimahi. Narasumbernya Echa Nazla Safira, jabatan Head Start, Unit Kerja Operasional Bagian Pengelola Toko. Wawancara dilakukan berdasarkan lembar kerja job analisis yang sudah disediakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan kontekstual secara sesuai dengan peran dan pengalaman masing-masing Estor. Selanjutnya adalah hasil wawancara mengenai ikhtisar tugas jabatan seorang Head Start. Yang pertama, ada menurut Chandra selaku Head Start dari Gerai ST Indonesia Cabang Unjani Cimahi, mengatakan bahwa tugas utama seorang Head Start ialah mengelola bahan baku dan mengatur semua hal mulai dari kinerja karyawan sampai dengan melayani pelanggan. Lalu menurut Teta Sahara selaku Head Start dari
Gerai Haus cabang Unjani Cimahi mengatakan bahwa tugas utama seorang head store adalah mengontrol semua sumber daya yang ada di dalam store. Mulai dari sumber daya manusia yaitu tim kerja, lalu ada bahan baku dan juga mesin yang digunakan untuk produksi. Sementara menurut Echa Nazla selaku head store dari Gerai Mixu cabang Unjani Cimahi mengatakan bahwa tugas seorang head store bukan hanya sebatas mengontrol sumber daya, tetapi juga membuat strategi untuk dapat mencapai target dan juga memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Berdasarkan ikhtisar jabatan head store dari ketiga gerai tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain mengelola dan mengontrol sumber daya yang ada di dalam store, seorang head store pun harus bertugas untuk membuat strategi dan melayani pelanggan supaya target dapat tercapai dan pelanggan merasa puas. Baik, selanjutnya ada hasil wawancara, posisi pada struktur organisasi. Yang pertama itu ada Gerai ST Indonesia, yang pertama ada owner, lalu head store, dan para crew store-nya. Lalu untuk Gerai House ada regional manager, area manager, store manager atau head store, lalu dengan para crew store-nya. Untuk Gerai Mixu sendiri ada owner, head store, supplier, crew store, dan teknisi mesin. Untuk hasil wawancara, input dan output, Gerai ST Indonesia, House, dan Mixu cabang Unjani. Inputnya, internal, ada data penjualan dari sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber bahan baku. Untuk eksternalnya, bahan baku selain dari pulsa dan perilaku pelanggan, baik perubahan selera ataupun masukan yang diberikan. Lalu untuk outputnya, internal, laporan hasil kerja, rencana dan strategi, serta penerapan jadwal dan standar. Lalu untuk eksternalnya ada minuman atau menu yang dipesan oleh pelanggan dan review dari pelanggan mengenai menu ataupun pelayanannya. Untuk hasil wawancara persyaratan jabatan, untuk ST Indonesia sendiri pendidikan formalnya melalui SMA atau sederajat, sedangkan pendidikan non formalnya tidak ada. Lalu pengalamannya itu ada 2 tahun bekerja di ST Indonesia. Keahliannya harus dimiliki, harus pandai mengelola dan dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu untuk House, pendidikan formal SMA sederajat, pendidikan non-formalnya tidak ada, pengalamannya 2 tahun bekerja sebagai head store, lalu keahliannya harus dimilikinya itu kemampuan memanage sumber daya. Lalu untuk Gerai Mixu sendiri, pendidikan formalnya SMA sederajat, pendidikan non-formalnya melalui pelatihan atau leadership, lalu pengalamannya 2 tahun bekerja sebagai head store. Keahlian yang harus dimiliki dapat menggunakan software seperti Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint. Ketiga gerai menuntut kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian target. Baik, di sini ada nature and scope. Yang pertama ada dasar acuan tugas. Dasar acuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai head store di masing-masing gerai itu berbeda-beda. Untuk gerai ST Indonesia, dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab head store ialah SOP yang dibuat oleh owner store dan juga keputusan pribadi. Sedangkan untuk gerai House mengacu pada aturan quality, service, dan fasilitas yang dibuat oleh pusat. Adapun acuan yang digunakan oleh Gerai Mixu yaitu SOP head store yang dibuat oleh pusat dan disetujui oleh owner store. Terus yang kedua ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. ST Indonesia, House, dan juga Mixu merupakan gerai usaha yang sama-sama menjual minuman dengan menu yang berbeda-beda, beragam, sehingga kesalahan seperti karyawan salah membuat pesanan pelanggan sangat berpotensi untuk terjadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan head store di ketiga gerai tersebut. Selain itu, kesalahan dan masalah yang terjadi juga dapat berasal
kondisi alat atau mesin yang digunakan, dan bahkan dari head store itu sendiri. Berikut adalah rincian dari kesalahan potensial yang mungkin terjadi, masalah yang sering terjadi, keputusan tersulit, dan keputusan yang penting tanpa perlu persetujuan atasan dari hasil wawancara dengan head store gerai ST Indonesia, Haus, dan Mixu di cabang Unjani Cimahi. Yang pertama, jenis kesalahan ST Indonesia yaitu kesalahan karyawan dalam membuat orderan pelanggan. Akibat kesalahannya mendapat kritikan dari pelanggan, dan cara memperbaikinya yaitu dengan membuat ulang orderan pelanggan yang sesuai. Yang kedua ada di gerai Haus, yaitu jenis kesalahannya yang pertama ada terjadinya kesalahan informasi atau miskomunikasi. Yang kedua ada kesalahan karyawan menginput pesanan pelanggan. Akibat kesalahannya yang pertama terjadinya keterlambatan informasi yang benar, dan yang kedua ada mendapat kritik dari pelanggan. Cara memperbaikinya yaitu head store segera meluruskan dan memberitahu informasi yang benar, dan yang kedua membuat ulang dan mengganti pesanan yang salah. Terus di gerai Mixu ada jenis kesalahannya yang pertama ada kesalahan karyawan dalam membuat pesanan, dan yang kedua ada kesalahan akibat adanya pada kendala mesin. Dan akibat kesalahannya mendapat kritik dari pelanggan, dan proses produksi juga terganggu. Cara memperbaikinya yaitu karyawan diberi teguran dan membuat ulang pesanan yang sesuai, dan yang kedua menghubungi teknisi mesin untuk datang dan memperbaiki si mesin yang rusak. Masalah pekerjaan yang sering terjadi di gerai ST Indonesia yaitu lupa memberitahu informasi seperti adanya menu baru dari pusat. Proses pengambilan keputusannya segera melakukan diskusi dan memberitahu informasi menu baru tersebut. Dasar pengambilan keputusannya yaitu kesadaran dan keputusan pribadi dari head store. Di gerai Haus, masalah yang sering terjadinya yaitu lupa memberitahu adanya kebijakan baru dari pusat. Proses pengambilan keputusannya yaitu segera memberitahukan kebijakan tersebut kepada kru store. Dasar pengambilan keputusannya yaitu kesadaran dan keputusan pribadi dari head store. Sedangkan di gerai Mixu yaitu masalah yang sering terjadinya yaitu adalah adanya karyawan yang tidak masuk tanpa kabar dan toko sedang ramai. Proses pengambilan keputusannya memanggil karyawan di shift selanjutnya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu SOP dan keputusan pribadi head store. Keputusan tersulit head store di gerai ST Haus Indonesia yaitu meminjam bahan baku kepada store lain karena terjadi keterlambatan bahan baku. Sedangkan di gerai Haus membuat strategi untuk menerapkan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pusat. Dan yang terakhir di gerai Mixu yaitu melakukan penyesuaian ulang stok karena terjadi perbedaan antara stok aktual dengan yang ada pada laporan stok. Keputusan penting head store tanpa harus mendapatkan persetujuan atasan di ketiga gerai tersebut memiliki kesamaan yaitu keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional store sehari-hari seperti pengaturan jadwal kerja karyawan, pemesanan bahan baku, penyelesaian masalah dengan pelanggan, dan lain sebagainya. Data Sahara selaku head store gerai Haus memberikan contoh seperti saat adanya pelanggan yang terjebak di kamar mandi store dan keputusan yang ia ambil ialah mendobrak pintu kamar mandi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitupun dengan Echa Nazila selaku head store memberi contoh pada saat kantong plastik habis tidak sesuai dengan prediksi dan keputusan yang diambilnya ialah membeli kantong plastik di warung sekitar untuk sementara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rincian tugas head store di 3 gerai, yaitu ST Indonesia, Haus, dan juga Mixu. Untuk tugas-tugas itu sendiri disusun berdasarkan urutan tingkat kepentingan menurut para head store, dan untuk rincian tugasnya itu sendiri sesuai dengan penjelasan head store mengenai waktu, tingkat kerutinan tugas, dan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang dijawab oleh head store dengan ya atau tidak.
Nah, dapat dilihat di sini bahwa tugas seorang head store ST Indonesia diantaranya ada pengecekan bahan baku, menghitung pendapatan, menyetor pendapatan, memesan bahan baku, diskusi menu baru, mengawasi karyawan, diskusi untuk membuat promo, dan juga membantu karyawan. Di sini tugas terpenting menurut head store ST Indonesia adalah pengecekan bahan baku. Hal ini karena menurutnya bahan baku merupakan faktor terpenting dalam kelancaran proses operasional gerai. Karena jika terjadi kekurangan bahan baku, maka pesanan dari pelanggan tidak akan bisa dibuat. Nah, untuk rincian tugas tersebut diantaranya ada menghabiskan waktu sebesar 5%, dilakukan secara rutin, merupakan kegiatan yang harus diselesaikan dan jika tidak maka akan ada konsekuensi. Pemegang jabatan adalah staf yang diposisikan. Jika tugas ini ditiadakan, maka akan merubah pekerjaan. Bukan pekerjaan yang muncul sebagai fungsi di jabatan, tidak memerlukan keahlian khusus, pelatihan khusus maupun lisensi, dan alat yang digunakan adalah buku inventory. Nah, selanjutnya tugas head store house. Di antaranya ada mengatur jadwal kerja, mengatur stok bahan baku, memastikan mesin berjalan lancar, monitoring sales, mengatur proses produksi, membuat daily report, mencari event, dan juga membuat rekapan bulanan. Nah, di sini tugas terpenting menurut head store house adalah mengatur jadwal kerja. Hal ini karena menurutnya jika tidak ada jadwal yang jelas, maka sistem kerja dalam store pun akan berantakan. Adapun rincian dari tugas tersebut yaitu menghabiskan waktu sebesar 10%, dilakukan secara rutin, kegiatan harus diselesaikan dan jika tidak maka akan menimbulkan konsekuensi. Pemegang jabatan adalah staf yang diposisikan. Jika ditiadakan maka akan merubah pekerjaan, merupakan pekerjaan yang muncul sebagai fungsi jabatan, tidak memerlukan keahlian khusus, pelatihan khusus maupun lisensi, dan alat yang digunakan ialah Excel. Selanjutnya ada tugas seorang head store Mixu, diantaranya ada mengawasi tim kerja sesuai SOP, mengelola inventory, membangun hubungan baik dengan pelanggan, membuat daily report, membangun hubungan baik dengan supplier, membuat jadwal absen, mencari perluasan pasar, dan juga menjaga lingkungan store. Di sini tugas terpenting menurut head store Mixu adalah mengawasi tim kerja sesuai dengan SOP. Hal ini karena menurutnya, jika semua dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang sudah ditetapkan, maka semua proses akan berjalan dengan lancar dan juga optimal. Untuk rincian tugas tersebut, diantaranya ada menghabiskan waktu sebesar 50%, dilakukan secara rutin, kegiatan harus diselesaikan dan jika tidak maka akan ada konsekuensi. Pemegang jabatan adalah staf yang diposisikan. Jika ditiadakan akan merubah pekerjaan, merupakan pekerjaan yang muncul sebagai fungsi jabatan, memerlukan keahlian khusus, seperti keahlian memanage sumber daya manusia, tidak memerlukan pelatihan khusus maupun lisensi, dan alat yang digunakan ialah checklist tabel. Meskipun terdapat beberapa perbedaan prioritas tugas, secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab seorang head store di setiap gerai tidak jauh berbeda. Tugas dan tanggung jawab tersebut mencakup pengawasan kegiatan operasional harian, manajemen stok, pengaturan jadwal kerja karyawan, pencapaian target penjualan, serta memastikan standar layanan kepada pelanggan dan kondisi store tetap optimal. Baik, selanjutnya terdapat fungsi esensial dan faktor lingkungan kerja. Nah, untuk fungsi esensial dan faktor lingkungan kerja ini sendiri ditentukan dengan memberikan beberapa pernyataan kepada head store yang kemudian dijawab berdasarkan tingkat frekuensi tugas. Seperti jika pernyataan menunjukkan tugas yang jarang dilakukan oleh head store, maka head store dapat menjawab dengan sesekali. Jika pernyataan menunjukkan tugas yang sering dilakukan oleh head store, maka head store dapat menjawab dengan seringkali. Dan jika pernyataan menunjukkan tugas yang terus-menerus dilakukan, maka head store dapat menjawab dengan terus-menerus. Nah, berdasarkan hasil penentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk kebutuhan fungsi esensial, seorang head store memerlukan kemampuan fisik dan sensorik dasar, seperti mengangkat beban ringan, berdiri, berjalan kaki, penggunaan kedua tangan, serta kemampuan visual dan pendengaran rutin.
Sedangkan untuk faktor lingkungan, seorang head store memiliki tuntutan kerja yang umumnya berlangsung di dalam ruangan dengan potensi terpapar kondisi panas, dingin, suara bising, dan juga debu. Untuk lingkungan kerja juga melibatkan keberadaan AC, peralatan listrik, mesin, serta interaksi dengan orang lain. Untuk hasil wawancara fungsi kognitif, komunikasi, dan perjalanan yang disyaratkan, didapatkan dengan cara meminta head store melingkari salah satu pernyataan pada setiap kolom yang menurut masing-masing head store paling penting dan sesuai. Head store pada gerai ST Indonesia melingkari nomor 4, yaitu mengaplikasikan prinsip sistem rasional untuk memecahkan masalah praktis dan berhadapan dengan berbagai variasi variabel dalam situasi di mana terdapat sedikit sekali standar yang ada. Menginterpretasikan berbagai macam instruksi yang dilanjutkan dengan bentuk tertulis, lisan, diagram, maupun jadwal. Sementara head store, house, dan mixu melingkari nomor 5, yaitu mengaplikasikan prinsip-prinsip logika atau berpikir ilmiah untuk dapat mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, menetapkan fakta, serta menggambarkan kesimpulan yang valid. Menginterpretasikan secara ekstensif berbagai variasi instruksi teknis, buku, manual, matematik, dan bentuk diagram, berhadapan dengan variabel yang bersifat abstrak dan konkret. Untuk fungsi komunikasi, ketiga head store tersebut melingkari nomor 5, yaitu ekspresi pada level komunikasi yang fasih dengan klien atau pelanggan dan orang lain untuk menyediakan informasi yang lebih kompleks, menyampaikan dan menjelaskan secara detail data, dan menyelesaikan masalah baik secara langsung maupun melalui telepon. Mampu menerjemahkan atau menyesuaikan materi teknis, presentasi laporan, dan mampu mengadaptasi vokal, intonasi, maupun isi. Untuk perjalanan yang disyaratkan, head store dari gerai ST Indonesia memilih melingkari nomor 3, yaitu dibutuhkan perjalanan yang sifatnya moderat, hanya sesekali saja, misalnya pertemuan di luar kota, sesi training, dan lain-lain. Sementara untuk head store house memilih melingkari nomor 2, yaitu perjalanan minimal dibutuhkan, yaitu kemampuan untuk melakukan perjalanan sewaktu-waktu. Dan head store mixu memilih melingkari nomor 4, yaitu dibutuhkan perjalanan normal, yaitu kemampuan untuk melakukan perjalanan yang rutin. Selanjutnya ada kesimpulan, proses analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan secara sistematis untuk mengungkap tugas tanggung jawab dan kualifikasi head store. Untuk persyaratan umum, melalui pendidikan minimal SMA sederajat, pengalaman kerja di bidang atau bagian serupa, kemampuan kepemimpinan, komunikasi yang baik, serta pemahaman terhadap manajemen operasional toko. Lalu untuk tugas dan tanggung jawab, mengelola operasional harian, stok, jadwal kerja, dan memastikan standar layanan. Untuk masalah umum sendiri, ada kendala mesin, keterlambatan informasi, dan kesalahan pelayanan menuntut keterampilan teknis dan kepemimpinan yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya.